Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in, amma ba'du. Anak-anak, bagaimana kabar kalian untuk pagi hari ini? Saya berharap mudah-mudahan anak-anak bisa tetap sehat walafiat dan selalu semangat untuk mengikuti pembelajaran jarak jauh ini. Pada kesempatan kali ini adalah pembelajaran PAI kelas 9 semester genap, yaitu tentang iman kepada qadha dan qadar. Ini materi kita pada kali ini, yaitu sekali lagi iman kepada qadha dan qadar. Nah, peta konsep kita yaitu iman kepada qadha dan qadar, pengertian iman kepada qadha dan qadar, pengertian iman sama ya, pengertian iman kepada qadha dan qadar. Nah, yang pertama yaitu tentang iman. Kita tahu iman adalah merupakan suatu hal yang memang harus tertanam pada diri kita. Karena iman adalah keadaan atau suasana hati yang percaya sepenuhnya tanpa keraguan sedikit pun untuk meyakini kebenaran kekuasaan Allah. Itu. Jadi kita sebagai orang Islam harus punya iman yang memang itu merupakan keharusan yang ada dalam diri kita. Yang kedua yaitu qadha. Qadha adalah ketentuan atau kepastian yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala terhadap segala sesuatu sejak zaman sebelum sesuatu terjadi. Ya, sebelum terjadi. Itu namanya qadha. Kepastian yang datangnya dari Allah terhadap segala sesuatu sejak zaman azali dan sebelum sesuatu itu terjadi. Itu namanya qadha. Sedangkan qadar adalah ketentuan-ketentuan Allah yang pasti berlaku bagi setiap manusia sesuai dengan ketentuan yang telah dipastikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi antara qadha dan qadar itu saling berkaitan. Kalau qadha itu adalah ketentuan Allah yang belum terjadi dan itu sudah digariskan oleh Allah bahwa ya mungkin ini adalah contoh kecilnya tentang rezeki, tentang jodoh, tentang kematian kita, tentang hidup kita, apakah nanti menjadi orang yang kaya atau menjadi orang miskin, itu adalah merupakan qadha itu. Sedangkan qadar itu nanti setelah kita di dunia, nah setelah kita berikhtiar, apakah kita nantinya tadi masalah barangkali masalah rezeki yang diberikan Allah, yang jelas kita sudah berusaha. Bagaimana takdir Allah atau qadar Allah nantinya setelah kita berada di alam dunia. Ini surat Al-Ra'd ayat 8. Sedikit saja potongan ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kullu syai'in indahu bimiqdar. Dan segala sesuatu ada ukurannya di sisinya. Maksudnya di sisi Allah. Itu. Ya. Terus selanjutnya surat Al-Furqan ayat 2. Ini juga potongannya. Qul a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Dan dia maksudnya Allah menciptakan segala sesuatu lalu menetapkan ukuran-ukurannya dengan tepat.
Selanjutnya ini adalah surat Yasin ayat 38 dan 39 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsu tajri limustaqirrin laha. Dzalika taqdirul azizil alim. Wal qamara qaddarnahu manazila hatta adakal urjunil qadim. Yang artinya, dan matahari berjalan di tempat peredarannya. Demikianlah ketetapan Allah yang maha perkasa, maha mengetahui, dan telah kami tetapkan tempat peredaran bulan, sehingga setelah sampai ke tempat peredaran yang terakhir, kembalilah dia sebagai bentuk tanda orang yang sudah tua. Itu, ya. Itu adalah dalil-dalil nakli yang bersumber dari Al-Quran. Nah, di sini langsung kita masuk di macam-macam takdir. Yang pertama tadi di awal sudah kita singgung, qadar adalah takdir Allah. Jadi yang pertama yaitu takdir mubrom. Takdir mubrom adalah ketentuan dan keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pasti berlaku atas diri manusia dan tidak bisa ditawar-tawar lagi. Contohnya lahir dan matinya seseorang. Itu tadi, ya. Lahir dan matinya seseorang. Apabila nanti kita sudah ditakdirkan oleh Allah itu seumpama mati kita kecelakaan, ya, pada saat kecelakaan itu kita meninggal dunia. Walaupun mungkin kita sudah masuk sumur, tapi kalau belum takdirnya mati, ya insya Allah kita masih tetap hidup. Yang kedua yaitu takdir mu'allaq. Takdir mu'allaq adalah ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih bisa diubah melalui usaha, doa, dan tawakal tadi, ya. Melalui ikhtiar, melalui doa dan tawakal. Contohnya, seseorang bisa berubah menjadi pintar bila mau belajar sungguh-sungguh. Itu takdir mu'allaq, ya. Sama seperti kalian. Kalau kalian di masa pandemi seperti ini mau belajar, mau membaca materi yang ada di dalam buku paket, insya Allah kalian juga akan bisa menjadi pintar. Tetapi kalau malas, otomatis ya tidak akan bertambah ilmu kalian. Itu. Ya. Ini selanjutnya adalah hikmah beriman kepada qada dan qadar. Yang pertama yaitu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, mendidik manusia agar senantiasa berikhtiar. Berikhtiar itu maksudnya berusaha, ya. Yang ketiga, mendidik manusia agar senantiasa sabar dan tawakal. Dan yang keempat, mendidik manusia untuk tidak bersikap sombong. Karena kita sebagai manusia ini diibaratkan adalah sebuah wayang, ya, sebuah wayang yang kita menjalani hidup tergantung dalangnya. Dalangnya itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana Allah akan memberikan suatu kepada kita semua, baik itu mengenai kehidupan kita, mengenai umur kita, mengenai rezeki kita, itu tergantung dari Allah. Makanya kita di dunia selagi jangan sampai kita bersikap sombong, mentang-mentang mungkin, ya, kita punya kelebihan harta, jadi orang kaya maksudnya itu. Ya. Perilaku yang mencerminkan iman kepada qada dan qadar. Satu, senantiasa menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Yang kedua, senantiasa bekerja dan berusaha dengan maksimal. Yang ketiga, senantiasa tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala secara menyeluruh dan berdoa. Yang keempat, senantiasa mengisi kehidupan dunia dengan hal-hal yang positif agar mendapatkan kebahagiaan di akhirat kelak. Yang kelima, senantiasa merenungkan dan memperhatikan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala
Dan yang keenam, senantiasa bersabar dan tabah dalam menghadapi ujian. Karena kita hidup ini tidak akan lepas dari ujian. Sebagaimana kalian sekolah, itu juga pasti banyak ujiannya, ya. Apakah itu ujian ulangan harian, ataukah PTS, ataukah PAS, PAT, itu adalah merupakan tahapan atau proses, ya, untuk kita bisa mencapai sesuatu. Begitu juga ujian yang diberikan Allah. Barangkali kalian mungkin diberi ujian oleh Allah sakit. Nah, itu kita harus banyak-banyak memohon kepada Allah agar apa yang diberikan oleh Allah itu cepat berlalu. Kalau memang itu kita sakit, usahakan ya kita berdoa, beribadah kepada Allah, dan juga sambil mawas diri, introspeksi diri, apa sebetulnya yang kurang dari kita. Itu barangkali yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini, dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi bisa kalian serap, bisa kalian pahami, dan untuk lebih lengkapnya kalian bisa membaca-baca materi yang ada di buku paket. Itu saja, kurang lebihnya saya mohon maaf. Kalau sekiranya dalam penyampaian materi kali ini ada kata-kata saya yang barangkali kurang pas atau mungkin tidak sesuai harapan kalian, ya saya mohon maaf, dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.